Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cendikia Channel, wadahnya inspirasi. Oke, nama saya Ponco Marianto. Sudah bersama dengan saya, teman saya Mufi tadi Kusuma. Oke, kali ini kita bertamu. Di tempatnya kita mendatangi guru kita. Beliau adalah pendakwah, beliau juga coach berkuda, dia juga beliau pembisnis juga. Mungkin nanti kita bakal tanya-tanya tentang beliau itu kenapa sih bisa kayak gitu, dan juga bakal ngebahas-bahas isu-isu yang bakalan mungkin menginspirasi, mungkin bisa memberikan pelajaran buat teman-teman semua. Fit. Langsung disebut namanya atau gimana? Baca? Sebut aja, karena ini kita guru kita harus kita eksklusifkan karena kita udah kenal. Oh iya. Kita ini bertamu ke rumah kediaman Ustadz Andri, yang bisa disebut Ustadz Andri, atau bisa disebut juga Coach Andri, soalnya dia juga pelatih berkuda. Ustadz nih, ngomong-ngomong tentang bisnis ataupun dunia pendakwahan ataupun dunia berkuda, mungkin berkuda itu salah satu sunnah Rasul juga. Sebelum kita masuk ke situ, Ustadz, pengen nanya nih, Ustadz, apa yang membuat Ustadz itu bisa menjadi sekarang dan tegar menjalani kehidupan ini? Contoh, banyaklah orang mungkin sebelum berjuang udah patah semangat, tapi Ustadz dengan kesederhanaannya, dengan kemampuannya, dengan keoptimisannya, Ustadz tetap menjalani apa yang Ustadz lakukan itu dengan santai, dengan apa ya, mungkin mudah dilakukan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada sobat cendikia, salam kenal dari saya Andri Mahendra. Pertama-tama kepada Mufi dan Ponco ya, dan juga kepada rekan-rekan semua. Pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa melakukan segala macam hal dalam kehidupan kita, dan hanya Allah lah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita inspirasi, memberikan kita taufik, memberikan kita berbagai macam jalan sehingga kita bisa terus-menerus berkarya, terus-menerus menambah keilmuan kita, terus-menerus untuk berkontribusi bagi banyak pihak gitu. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri tidak ada apa-apanya ya. Saya adalah orang lemah, orang yang apa ya. Akan tetapi semua ini karena berkat, bisa jadi doa dari kedua orang tua kita, doa kedua orang tua saya khususnya, dan juga mungkin orang-orang yang pernah saya zolimi, kemudian beliau bukannya mendoakan keburukan bagi saya, akan tetapi mendoakan kebaikan bagi saya, ataupun doa istri, anak-anak semua. Jadi artinya tidak adalah kemampuan apa-apa dari kita kecuali mengumumkan karena jalan keluar dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita hanya mengharapkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, buah dari ikhtiar kita untuk mengikuti apa yang Allah tunjukkan. Seperti semut kecil ya. Semut kecil bisa dia pergi sampai ke benua Afrika yang jauh, padahal dari Indonesia. Mungkin dari dia lagi main-main di Bandara Halim gitu ya. Ya, kemudian tiba-tiba dia iseng-iseng naik ke benda yang besar ya. Ternyata itu pesawat ya. Nah, itu pesawat itu tujuannya ya, ke tempat yang jauh. Nah, semut yang kecil tadi dia bisa bepergian ke tempat yang jauh karena dia ikut pesawat terbang. Sama, kalau kita pengen menjadi manusia yang boleh dikatakan ya bermanfaat gitu ya, maka hendaklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah akan menempatkan kita di derajat yang mulia, maqamal mahmud, insyaallah. Itu pemahaman awal yang harus kita lakukan. Bismillah, semua harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk awal insyaallah. Jadi Pak Ustadz menjalani dengan sabar ya, saya sabar, lurus gitu. Saya juga
ya untuk bisa mencapai proses kita bersabar dan menikmati segala macam ujian juga emang butuh kesabaran dalam berproses. Jadi artinya terkadang kita lupa marah, terkadang kita lupa kita bersikap keras kepada orang lain, akan tetapi sikap keras ya, marah itu justru yang akan menjauhkan kita dari rezeki kita. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi yanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada sebuah akidah, ada sebuah kaidah ya di dalam ayat ini, di dalam surat Ali Imran ini, di mana atas berkat rahmat Allah hati kita dapat lembut ya, hati kita lembut. Kalau misalnya hati kita keras, maka orang tuh akan jauh dari kita. Ketika orang jauh dari kita, otomatis rezeki kita jauh, kegembiraan kita jauh, kebahagiaan kita jauh ya. Itu semua akan jauh dari kita. Dan tetapi kita dianjurkan untuk sering memaafkan orang lain, karena kita hidup dalam berbagai macam perbedaan ya, perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, perbedaan keilmuan, perbedaan kondisi masa lalu dan lain sebagainya, yang menyebabkan kita harus bisa memahami banyak orang yang menurut kita kok nggak sesuai dengan kita, kok nggak sesuai dengan maunya kita. Akan tetapi kita harus sering-sering memaafkan orang lain, dan kita harus meminta kepada Allah agar Allah memaafkan orang tersebut. Mudah-mudahan dengan asbab ini kita menjaga hati kita, kita memelihara hati kita. Caranya adalah dengan membersihkan akhlak-akhlak negatif yang ada di dalam diri kita, kemudian kita isi dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti kesabaran, seperti itu. Ya, semua kita berproses, insya Allah. Mudah-mudahan sobat-sobat cendekia, insya Allah bisa kita sama-sama menjalankan proses menempa hati kita, karena nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditanyai sebenarnya kondisi hati kita ya. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan bertemu dengan suatu hari di mana tidak lagi berguna harta kita dan anak-anak kita kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini adalah benturan antara keyakinan kita, ilmu kita, dengan bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dengan sikap terbaik. Semakin cocok antara ilmu akhlak kita dengan kesabaran kita menyikapi segala macam ujian yang menimpa kita, maka disitulah Allah akan kemudian memberikan kelembutan di dalam hati kita, buah dari apa yang disebut kesabaran kita untuk taat kepada Allah di dalam berbagai macam kondisi. Dan kesabaran inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, yang dengannya Allah akan memberikan pertolongan kita. Kalau Allah sudah menolong kita, maka insya Allah apapun akan bisa kita lakukan, dan apapun akan bisa kita menangkan dalam kehidupan di dunia sementara ini, asal kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Jadi gini teman-teman, bisa dibilang gunting kalah dengan batu, batu kalah dengan kertas, kertas kalah dengan gunting. Orang kaya, orang hebat, dan orang cerdas pasti bakalan kalah sama orang-orang sabar. Bukan begitu, Ustaz? Masya Allah. Jadi kita memang menjalani ini, kita memang harus sabar ya, Ustaz, ya? Dengan cara cobaannya gitu, dengan sabar, tabah, kita serahkan dalam diri kita sama Allah ya, Ustaz, ya. Lanjut. Oke Ustaz, ngomong-ngomong apa yang membuat Ustaz tegar, mungkin udah dijelasin tadi tentang kesabaran, bagaimana kita menyiapkan diri itu karena Allah Subhanahu Wa Taala satu, dan tidak ada sesuatu yang bakalan susah jika kita emang bertumpu pada kekuatan Allah yang Maha Esa. Oke Ustaz, jadi gini Ustaz, mungkin banyak nih teman-teman yang bertanya di zaman sekarang, khususnya saya juga sebagai kaum milenial ya, intinya pengen nanya nih tanggapan Ustadz tentang apa sih, kenapa sih, dan bagaimana kita itu menyikapi remaja itu sekarang banyak yang salah menggunakan gadget Ustadz. Jadi gadget itu jadi perbuatan maksiat. Jadi kayaknya zaman sekarang tuh emang banyak remaja kita yang tidak memahami apa yang namanya
hal-hal positif dan negatif, bahkan negatif sekarang udah menjadi kebiasaan Ustaz. Gimana Ustaz tanggapannya? Ya, baik, kepada para rekan-rekan kaum milenial ya. Saya juga masih kaum milenial. Gimana itu sekarang kayak kalau bukan milenial maksudnya ya, gimana gitu. Ya, apapun itulah intinya gini. Pertama kita harus memahami. Jadi pernah Nabi suatu saat itu lagi bercengkrama lah dengan sahabat yang mulia juga namanya Muaz bin Jabal. Ya. Katanya Nabi, Muaz, aku ini sangat cinta kepada engkau. Ya. Mau nggak kamu saya ajarin sebuah doa? Ya. Mau ya Rasulullah, apa itu doanya? Doanya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya. Nah, udah diajarin ya sama Nabi ketika sholat baca itu. Nah kemudian Nabi juga mau melanjutkan. Nah, ini juga Muaz. Nabi kemudian menggambar sebuah garis panjang. Ya. Nah kemudian ada garis lurus. Nah di seperti duri ikan ya. Jadi ada garis-garis lain seperti ini ya di samping garis lurus itu. Gitu ya. Sembari Nabi bilang sama Muaz bin Jabal, hada sabilu, ini adalah jalan Allah yang lurus, gitu kan. Nah kemudian jalan-jalan kecil tadi, wahadihi subulis syaitan, ya. Wahadihi subulis syaitan, wafi kulli subuh, wafi kulli sabili syaitana yad'u ilaih. Dan di setiap jalan tadi ada setan-setan yang menyuruh kita untuk mengikuti dia. Nah, sebenarnya remaja-remaja semua kaum milenial yang saya cintai, ini kita harus waspada bahwa yang namanya syaitan itu memang sudah Allah takdirkan sebagai penggoda kita, supaya Allah banyak mengetahui siapakah yang paling baik amalnya dan para kita. Dan saya pernah membaca sebuah buku namanya Talbisul Iblis, Tipu Daya Iblis. Satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan berbagai macam tipu daya syaitan, mulai dari tipu daya yang sifatnya kasar atau sangat lembut sekali yang biasa menipu para ulama-ulama. Seperti misalnya ada sebuah cerita, ada seorang yang ketika itu dia rajin sholat berjamaah di masjid sudah puluhan tahun. Suatu saat dia ketinggalan sholat berjamaah, dia ada di rakaat kedua, ada di saf kedua, sehingga apa? Seharian dia menangis. Ya, dari sholat subuh yang dia ketinggalan itu sampai kemudian isya dia menangis terus, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Di keesokan harinya tiba-tiba sebelum azan subuh berbunyi itu ada orang yang mengetuk pintu rumahnya dia. Kemudian dia keluar, dia tidak mendapati siapa-siapa. Nah kemudian karena sudah dibukakan ketuk pintu seperti itu, akhirnya itu sholat nggak telat. Nah itu terjadi berulang-ulang. Setelah terjadi berulang-ulang, kemudian dia memutuskan pengen bangun lebih dahulu sebelum ketukan itu berbunyi. Nah ketika dia bangun lebih dahulu dan ada yang mengetuk, dia keburu, dia bergegas untuk membuka pintu, dan ditarik orang yang mengetuk pintu itu, dan ternyata dia mendapati iblis yang menyerupai manusia. Ya, dan dia menceritakan, kenapa engkau, siapa kau? Aku iblis, kata orang tersebut. Kenapa engkau membangunkan aku? Gitu. Ini sebenarnya rahasia. Tapi Apa aja sikap yang harus ditanamkan kepada anak muda sekarang? intinya kalau kita pengen menggunakan usia kita di masa muda ini dengan sebaik mungkin, maka kita harus kembali ke majelis taklim kita.